You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Takdir Marc Marquez menang pada MotoGP Jerman 2025 didukung semesta. Francesco Bagnaia dipecundangi lagi. Pembalap Ducati, Marc Marquez, memiliki daya dukung yang melimpah untuk mengalahkan rekannya Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025. Peluang besar ada di hadapan Marquez untuk meraih hasil maksimal pada akhir pekan ini saat turun pada MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring. Rider berjuluk Baby Alien tersebut memiliki catatan mentereng di Sachsenring dengan dominasi yang ditunjukkan sejak tahun 2010 sampai 2019. Sepanjang periode itu, Marquez selalu berhasil keluar sebagai pemenang saat berlomba di lintasan sepanjang 3,67 km tersebut. Mantan pembalap MotoGP Andrea Dovizioso menilai bahwa Marquez semakin menunjukkan performa yang kuat sejak menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut belajar banyak untuk bisa melejit bersama pabrikan Italia itu. Marquez semakin kuat setiap hari di lintasan dan belajar dari Ducati ini atau dari tim yang membalap, kata Dovizioso, dilansir dari laman Motosan. Anda bisa melihat Marquez di Assen datang dari trek yang hangat, mudah untuk menemukan ritme. Dan di Assen, di mana cuaca sangat dingin, saya pikir dia melakukan dua kesalahan sendiri, karena ini adalah trek yang rumit, karena sangat dingin, imbuhnya. Lebih lanjut, Dovizioso menilai Marquez memiliki daya dukung yang luar biasa untuk mengalahkan rekan setimnya Francesco Bagnaia pada musim ini. Hal tersebut berlaku pada akhir pekan ini di mana rider berusia 32 tahun itu berpeluang besar meraih hasil baik pada sprint race dan Grand Prix. Tak hanya berbekal dari riwayat masa lalu saja, Marquez menjadi favorit lantaran dia sedang menunjukkan performa yang mumpuni. Hasil di sirkuit Assen dalam IP Belanda menjadi bukti bahwa si alien sedang berada dalam tren terbaik dengan masih bisa berprestasi di lintasan yang sulit. Hal lainnya adalah jika Anda melihat tiga besar, Marquez ada di sana, dan Bagnaia kurang lebih, ucap Dovizioso. Tapi kemudian ada beberapa pembalap yang diselingi yang terkadang tidak berada di trek lain. Dan tentu saja Marquez sudah memiliki dukungan eksternal lainnya untuk melawan Bagnaia, yang kadang ke Bezzecchi, Morbidelli. Bak didukung semesta dengan aspek teknis dan non-teknis yang mumpuni, langkah Marquez menuju MotoGP Jerman 2025 ini kian mantap dengan posisinya di klasemen. Sosok yang identik dengan nomor 93 itu berada di puncak klasemen dengan sudah mendapatkan 307 poin atau unggul 126 angka dari Bagnaia di peringkat ketiga. Dia melakukannya dengan sangat baik dan ini hanya akan terjadi antara sekarang dan akhir musim, kata Dovizioso. Jika Marquez bertahan atau merasa nyaman melakukan hal itu, dia sudah memiliki dukungan eksternal yang mempengaruhinya. Dan semakin banyak balapan beruntun, semakin baik Marquez akan melakukannya. Mengapa ini terjadi? Karena dia sudah memimpin 150 poin. Sekarang Marquez bisa menghitung saat berada di 3/4 musim yang tersisa, praktis atau hampir lebih dari separuhnya. Dan dia bisa mulai menghitung, Marquez sekarang menang di trek yang sulit baginya, imbuhnya. Sementara itu, Valentino Rossi diremehkan kompatriotnya sendiri yang anggap Marc Marquez jauh lebih hebat di lintasan. Valentino Rossi dianggap tidak bisa menandingi kecepatan yang ditunjukkan oleh Marc Marquez yang saat ini membela Ducati. Nama Valentino Rossi dan Marc Marquez memiliki daya pikat yang besar tatkala membicarakan ajang balap motor paling bergengsi di dunia MotoGP. Bagaimana tidak? Keduanya memiliki prestasi dan pencapaian yang luar biasa sebagai seorang pembalap profesional di semua kelas balap. Rossi muncul dan mengawali eranya lebih dulu sejak pertama kali debut di kelas 125cc pada musim 1996 lalu. Pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021, The Doctor berhasil mengoleksi total 9 gelar juara dunia. Sedangkan Marquez, dia memiliki peluang besar melampaui catatan Rossi tersebut di mana dia kini sudah mengukir 8 gelar juara. Meski demikian, Baby Alien dan Rossi sempat berbagi lintasan di kelas utama MotoGP pada periode 2013 sampai 2021. Pada musim-musim tersebut, Marquez benar-benar sulit terbendung oleh rivalnya termasuk Rossi saat masih membela Repsol Honda. Perdebatan mengenai siapa yang lebih hebat antara Rossi dan Marquez masih menjadi topik yang menarik, tak terkecuali bagi Andrea Iannone. Mantan pembalap Ducati tersebut tak segan memberikan pandangannya dan menyebut bahwa Marquez jauh lebih hebat bahkan dari Rossi sekalipun.
Pendapat Iannone jelas di luar dugaan mengingat dia dan Rossi sama-sama berasal dari Italia. Tak hanya soal Rossi dan Marquez saja, Iannone juga membandingkan kemampuan sederet nama tenar di masa lalu seperti Casey Stoner, Jorge Lorenzo hingga Dani Pedrosa. Selain itu, rekan Marquez saat ini di Ducati, Francesco Bagnaia juga tidak luput dari sorotan Iannone walau dia tidak bisa dibandingkan dengan Pedrosa. Dani Pedrosa lebih cepat dari Andrea Dovizioso menurut pendapat saya, kata Iannone, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Meskipun tidak ada perbandingan antara Pedrosa dan Bagnaia karena mereka adalah dua generasi yang terlalu berbeda satu sama lain. Antara Lorenzo dan Stoner saya akan berkata Lorenzo, dan ketika dibandingkan Rossi maka saya memilih Rossi. Antara Marquez dan Rossi, saya memilih Marquez, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Marc Marquez memuji Ducati yang berhasil mengontrol instingnya. Marc Marquez tidak terkalahkan dalam 3 putaran MotoGP terakhir, dan ia memuji Ducati untuk itu. Marc Marquez memenangi 3 sprint race dan Grand Prix terakhir, dengan 2 diantaranya terjadi di trek yang tidak bersahabat dengannya seperti Mugello dan Assen, untuk membuka keunggulan 68 poin dalam kejuaraan. Momentum ini datang setelah Grand Prix Inggris yang buruk di mana ia mengalami kecelakaan sebelum restart bendera merah, serta terjatuh saat berjuang meraih kemenangan di kota dan Jerez. Marquez mengatakan di trek yang lemah, ia telah belajar untuk menyerang di saat yang tepat, sesuatu yang disorot di Grand Prix Belanda akhir pekan lalu setelah memulainya dengan 2 kecelakaan berat pada latihan Jumat. Tentu saja, kemenangan terpenting tahun ini adalah Qatar, Mugello, dan di sini, Assen, karena di sana ada trek balap yang tidak saya duga akan menang dan saya cepat, katanya. Jadi, karena alasan itu, yang paling istimewa adalah Qatar karena itu adalah sirkuit pertama yang membuat saya ragu dan di sana saya sangat cepat, dan saya memiliki konsentrasi ekstra untuk menyerang di saat yang tepat. Khususnya akhir pekan, GP Belanda, ini yang tidak dimulai dengan cara terbaik, saya senang untuk diri saya sendiri dan juga senang untuk Ducati karena mereka membantu saya mengendalikan diri dan mengendalikan insting saya. Mengenai apa yang berubah untuk peningkatan performa hari Minggu, Marquez menambahkan, saya mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan. Saya tidak ingin mengatakan banyak hal karena mungkin di balapan berikutnya saya akan melakukannya. Tetapi pada hari Minggu itu adalah titik lemah saya, dan saya selalu mencoba untuk fokus untuk memperbaiki titik lemah saya. Mari kita lihat apakah kami dapat mempertahankan konsistensi itu. Sepertinya sekarang kami sedikit mengubah keseimbangan motor, tim sedikit membantu saya dan saya merasa jauh lebih nyaman di lap pertama seperti yang saya lakukan di lap terakhir. Hari ini, Minggu di Assen, bukanlah start yang sempurna seperti kemarin, tetapi saya memiliki ritme untuk menyalip Alex Marquez, menyalip Pecco, Bagnaia, dan memimpin balapan. Putaran berikutnya adalah Grand Prix Jerman di Sachsenring yang sangat dicintai Marquez, di mana ia meraih kemenangan di MotoGP antara tahun 2013 dan 2021. Setelah 2 tempat sebelumnya Marquez merasa harus membalap secara defensif, ia mengatakan ia akan menyerang di Jerman. Namun, dengan keunggulannya di kejuaraan yang begitu besar sekarang, ia tahu bahwa ia harus mulai mengelola sedikit keunggulan ini. Jadi, Sachsenring, di sini, di Assen, saya katakan pada hari Kamis bahwa saya akan mencoba bertahan. Di Sachsenring saya akan mencoba menyerang. Saya akan mencoba mengambil 37 poin. Tetapi saya perlu memahami bahwa jika seseorang lebih cepat, mereka memang lebih cepat. Sekarang, saya mulai memiliki beberapa keunggulan dalam kejuaraan di mana kami bahkan belum berada di tengah kejuaraan, masih banyak balapan yang harus dilalui, tetapi Anda harus mulai mengelola sedikit.